Sebuah film yang menceritakan sebuah kisah nyata tentang kehidupan salah seorang jenderal Nazi yang disebut sebagai dalang dalam pembantaian 12 juta umat Yahudi. Di awal film kita diperlihatkan dengan keseharian seorang letnan angkatan laut Jerman yang bernama Reinhard Heydrich. Berkat kecerdasan serta kedisiplinannya sejak kecil, Heydrich pun mampu meraih pangkat letnan hanya dalam kurun waktu 6 tahun. Suatu malam di sebuah pesta dansa, Heydrich pun terlihat tertarik dengan seorang gadis yang berparas cantik yang bernama Lina. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta di antara keduanya pun semakin terlihat. Hingga di suatu waktu, mereka pun berencana untuk mulai serius dengan hubungan yang mereka jalani, dengan sebuah ikatan pertunangan. Namun sayangnya, semua mimpi indah yang mereka rencanakan justru tak berjalan mulus, seperti yang mereka inginkan. Wajah yang rupawan serta karir yang cemerlang justru menjadi sebuah bumerang untuk Heydrich. Meski sudah bertunangan dengan Lina, ternyata sikap playboy dalam diri Heydrich pun tetap tak berubah. Heydrich pun terlihat masih mendekati wanita lain yang bernama Christina, untuk bersenang-senang serta memuaskan hawa nafsunya. Singkat cerita, akibat banyaknya petualangan cinta yang dia alami, justru membuat Heydrich mulai mendapatkan banyak masalah dengan atasannya. Christina yang sebelumnya dikencani oleh Heydrich, akhirnya melapor kepada atasannya bahwa Heydrich telah menghamilinya. Dan karena semua ulahnya, Heydrich pun akhirnya harus menjalani persidangan militer, sebagai konsekuensi yang harus dia jalani. Di persidangan itu, Heydrich pun mencoba membantah semua tuduhan hakim tentang hubungannya dengan Christina. Namun sayang, berkat semua bukti-bukti yang dimiliki Christina, Reinhard Heydrich tetap dinyatakan bersalah, dan akhirnya dipecat dari Angkatan Laut Jerman pada April 1931. Hilangnya pangkat serta prestasi yang selama ini diperjuangkan, tentu saja membuat Heydrich semakin frustasi. Heydrich pun meluapkan semua emosi yang ada di dalam dirinya. Dan di saat yang bersamaan, Lina pun datang dan mencoba untuk menenangkannya. Mengetahui semua masalah yang menimpa Heydrich, ternyata tak membuat Lina mengurungkan niat pernikahan mereka. Lina pun berkata akan tetap menerima Heydrich apa adanya, dan meminta Heydrich untuk menjadi suaminya. Singkat cerita, Lina yang ternyata adalah seorang kader dari Partai Nazi, akhirnya memperkenalkan Heydrich kepada salah satu petinggi Nazi, yaitu Heinrich Himmler. Di pertemuan itu, Himmler mengatakan kalau Nazi sedang mencari seorang pemimpin baru untuk memimpin unit intelijen SS mereka. Mendengar ucapan Himmler, Heydrich pun tentu tak mau membuang kesempatan emas itu. Dia menawarkan diri, dan mulai menunjukkan semua pengetahuannya tentang unit intelijen. Himmler yang mengetahui kecerdasan serta pengalaman Heydrich di dunia militer, tentu saja terkesan dan langsung menerimanya. Singkat cerita, Heydrich pun telah bertugas memimpin divisi intelijensi. Tak main-main, Heydrich membuat gebrakan dengan menghajar serta mengancam partai-partai lain yang sekiranya membahayakan Nazi, serta membuat propaganda yang disebarkan ke seluruh penjuru Jerman. Beberapa tahun pun berlalu. Berkat kerja keras dan juga metode brutalnya selama ini, akhirnya Hitler pun terpilih sebagai kanselir Jerman yang baru. Dan ini menjadi titik balik untuk Jerman dan juga peperangan di seluruh dunia. Semakin berkuasanya Hitler dan juga Heydrich, semakin menyebar pula teror terhadap ras-ras inferior lewat berbagai institusi yang didirikannya. Tak segan-segan, Heydrich bahkan melenyapkan semua orang yang dianggap sebagai penghalang Nazi, serta orang-orang yang membangkang padanya. Pada tahun 1939, Heydrich pun dipindahkan, dan mulai mendirikan cabang unit Einsatzgruppen di Polandia. Di bawah perintah Heydrich, para pembangkang serta orang-orang Yahudi mulai dieksekusi di Polandia. Dengan brutalnya, pembantaian massal lewat operasi Tannenberg dan juga Intelligenzaktion pun terus dilakukan. Tercatat mulai tahun 1939 hingga tahun 1940, sekitar 100.000 nyawa melayang atas perintah Heydrich lewat 2 operasi itu. Pada tahun 1941, Heydrich pun kembali dipindahkan ke Praha, Cekoslovakia.
Berkat kinerja yang gemilang di tahun-tahun sebelumnya, akhirnya jabatan Heydrich pun dinaikkan menjadi Gruppenführer, atau setara jenderal, di militer Nazi Jerman. Dalam pidatonya, Heydrich mengatakan kalau Praha akan menerapkan kebijakan anti-Yahudi, sama seperti di Berlin, Jerman, serta memperingatkan kalau Nazi tak segan-segan memberantas para pemberontak yang mencoba melawan Nazi. Pada 20 Januari 1942, Heydrich melakukan pertemuan dengan 15 pejabat yang mewakili segenap pemerintahan Nazi Jerman untuk membuat rencana pemusnahan umat Yahudi yang akhirnya disebut dengan nama Holocaust. Di sana, Heydrich sebagai pemimpin konferensi mengungkapkan kalau pembersihan 12 juta orang Yahudi dari berbagai negara akan mereka lakukan. 27 Mei 1942, Heydrich terlihat sedang berada di perjalanan tanpa pengawalan. Tak selang lama, mobil yang dikendarainya dihentikan oleh beberapa pria yang mencoba melakukan pembunuhan. Scene pun berpindah 6 bulan sebelum rencana pembunuhan itu terjadi. Terlihat dua prajurit militer Ceko bernama Jan Kubis dan Joseph Gabčík yang sedang berlatih di Skotlandia. Mereka dilatih langsung oleh Inggris untuk melaksanakan sebuah misi rahasia, yaitu membunuh Reinhard Heydrich. Misi ini sendiri disebut dengan nama misi Anthropoid. Singkat cerita, misi Anthropoid pun dilaksanakan. Pesawat Halifax dari Skuadron 138 terbang pada malam hari dan mendaratkan Ian dan juga Joseph di sebuah desa di sebelah timur kota Praha. Namun sepertinya pendaratan mereka diketahui oleh para prajurit Nazi yang berjaga. Tak berselang lama, berita penyusupan itu pun akhirnya sampai di telinga Heydrich. Heydrich pun beranggapan kalau para pemberontak itu pasti berasal dari kelompok pemberontak Tiga Raja, dan menyuruh bawahannya untuk segera menemukannya. Di sisi lain, Ian dan Joseph pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di sebuah desa. Di sana kedatangan mereka pun disambut oleh pemberontak Ceko lainnya. Di sana mereka pun beristirahat, dan tak lupa, mereka juga diberi berkas identitas baru untuk melancarkan semua misinya. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota Praha. Sesampainya di Praha, mereka dijemput oleh seorang wanita bernama Mary untuk menghilangkan kecurigaan prajurit Nazi yang berjaga. Mary kemudian membawa Joseph menuju apartemennya. Sedangkan Ian beristirahat di apartemen lain, tepat di seberang mereka. Di apartemen itu, Joseph juga bertemu dengan keluarga Mary, yang bernama Atta dan juga ayahnya. Selama di Praha, lokasi persembunyian mereka pun terus berganti-ganti untuk menghindari kecurigaan dari para prajurit Nazi. Singkat cerita, para prajurit Nazi telah menemukan lokasi persembunyian dari kelompok Tiga Raja, dan kemudian berusaha menangkapnya. Dalam pertempuran itu, Balaban sebagai salah seorang anggota Tiga Raja harus terbunuh, sementara Masin juga mengalami luka yang cukup parah. Moravec sebagai anggota Tiga Raja terakhir mampu mengecoh sebagian prajurit Nazi dan kemudian bisa lolos dari penyerangan itu. Sementara di dalam, Masin yang terluka parah diinterogasi oleh Heydrich untuk menanyakan keberadaan Moravec. Namun dengan semua siksaan yang dilakukan Nazi, Masin memilih bungkam dan tak mau mengatakannya. Heydrich yang sudah hilang kesabaran akhirnya menembak Masin tepat di kepalanya. Esok harinya, Moravec yang berhasil selamat melakukan pertemuan bersama Ian dan juga Joseph. Moravec mengatakan Nazi telah mengetahui lokasi persembunyian mereka, dan hanya dialah anggota Tiga Raja yang tersisa. Di sana, Moravec memberi petunjuk selanjutnya kepada Ian dan Joseph tentang misi yang akan mereka laksanakan. Berkat petunjuk dari Moravec, mereka berdua bekerja sama dengan salah satu pekerja di rumah Heydrich untuk mengetahui semua informasi tentang aktivitas kesehariannya. Berhari-hari semua informasi itu pun dikumpulkan dan diselundupkan oleh semua anggota pejuang Ceko, hingga sampai ke tangan Ian dan Joseph, agar mereka bisa mengetahui informasi dan juga mengatur strategi selanjutnya. Siang itu ketika Joseph keluar untuk mencari informasi,
Dia justru melihat Heydrich beserta para prajurit Nazi yang sudah mengepung rumah dari Moravec. Moravec pun yang sudah tersudut, berhasil membunuh prajurit Nazi yang coba menyergapnya. Namun karena merasa sudah tak ada jalan lain lagi, Moravec pun keluar dan lebih memilih bunuh diri di hadapan Heydrich dan yang lainnya. Mengetahui kematian Moravec, para anggota pejuang Ceko pun akhirnya melakukan pertemuan. Di sana, mereka juga mendapat perintah dari Inggris agar misi antropoid dibatalkan. Opalka dan juga Churda kembali menegaskan, jika sampai Heydrich terbunuh, bukan hanya mereka, namun nasib semua warga Ceko pasti dalam bahaya. Namun, Ian dan Joseph yang merasa sudah terlambat memutuskan untuk tetap melanjutkan misi mereka. Dia juga berkata kalau mereka akan menjadi orang yang pertama yang berhasil membunuh petinggi Nazi di Eropa. Mendengar keputusan Ian dan Joseph, para pejuang lain pun tak mempunyai pilihan dan memutuskan untuk berjuang bersama mereka. Singkat cerita, waktu pelaksanaan misi pun tiba. Semua anggota mulai mempersiapkan peralatan serta memberanikan diri untuk melakukan misinya. Pagi itu, mereka semua bergegas menuju lokasi tugas yang telah ditentukan. Hingga tak berselang lama, mobil yang dikendarai Heydrich pun terlihat. Joseph pun berlari menghadang mobil yang dikendarai Heydrich, dan kemudian mengarahkan senjata yang dibawanya. Namun sialnya, senjata yang dibawa Joseph tak berfungsi, hingga Heydrich sempat menembakkan serangan balasan. Ian yang mengetahui hal itu mencoba membantu Joseph dengan melemparkan bom ke arah mobil Heydrich. Pengawal Heydrich yang selamat mencoba mengejar Ian. Sementara Heydrich yang terluka parah juga berusaha mengejar Joseph sambil menembakinya. Heydrich yang terluka akhirnya tumbang di tengah pengejaran. Sementara Ian berhasil melumpuhkan prajurit Nazi yang mengejarnya. Singkat cerita, Heydrich yang terluka parah tiba di rumah sakit dengan bantuan prajurit Nazi lainnya. Disusul dengan kedatangan istrinya, yang kemudian memarahi para pengawal karena tidak mampu menjaganya. Sementara itu di sisi lain mendengar penyerangan Heydrich, tentu membuat Hitler pun murka. Ribuan tentara Nazi mulai dikerahkan ke seluruh kota untuk mencari keberadaan pejuang Ceko yang melakukannya. Mereka menerobos setiap rumah warga untuk menemukan para pemberontak yang kemungkinan bersembunyi di sana. Merasa keadaan sudah tak aman bagi mereka, semua anggota pejuang yang terlibat pun bersembunyi di ruang bawah tanah di dalam sebuah gereja. Esok harinya, Atta yang masih kecil dengan polos bertanya kepada Mary tentang keberadaan Joseph yang dianggap sebagai sepupunya. Mary yang terkejut pun lalu memperingatkan Atta agar dia tidak membahas nama Joseph lagi. Mary pun berpamitan untuk pergi ke gereja untuk mengantarkan makanan kepada para pejuang yang bersembunyi di sana. Sedangkan di gereja sendiri, Pastor telah membuat peti mati untuk Joseph dan juga Ian untuk bisa mengelabuhi para prajurit Nazi dan membawa mereka keluar dari Praha. Berpindah ke rumah sakit, terlihat kondisi Heydrich yang semakin melemah. Heydrich pun kemudian berpesan kepada istrinya untuk selalu menjaga anak-anak mereka. Dia juga mengatakan jika anak-anaknya harus dididik menjadi ras Arya yang berguna. Tak berselang lama, Himmler pun datang untuk melihat keadaan Heydrich. Lina kemudian memberikan sebuah berkas kepada Himmler tentang rencana pemusnahan Yahudi yang telah dirancang Heydrich sebelumnya. Sebelum tewas, Heydrich juga berpesan agar Himmler melaksanakan semua rencana yang telah dirancangnya. 4 Juni 1942, Reinhard Heydrich dinyatakan meninggal dunia setelah aksi penyerangan para pejuang Ceko beberapa hari sebelumnya. Ian Joseph dan para pejuang Ceko lain yang mendengar berita kematian Heydrich terlihat sangat bahagia. Namun di sisi lain, kematian Heydrich ini membuat kemarahan Hitler semakin memuncak. Sehari setelah Heydrich dimakamkan di Berlin pada 10 Juni 1942, pasukan SS dan Gestapo mengepung desa Lidis dan Lek yang dicurigai sebagai tempat persembunyian para pelaku penembakan. Terhitung 1.300 laki-laki warga dua desa itu langsung dieksekusi. Sementara 200 warga perempuan dikirim ke kamp konsentrasi. Nazi lalu mengancam seluruh warga kota untuk menunjukkan lokasi persembunyian para pelaku penembakan. Bahkan semua orang yang mengetahui serta menyembunyikan informasi tentang mereka
diancam akan dieksekusi mati. Sayangnya, Curdaeng tak kuat mendengar ancaman-ancaman Nazi, lebih memilih berkhianat, dan melaporkan orang-orang yang terlibat penyerangan Heydrich kepada pihak Nazi. Tak butuh waktu lama, tentara Nazi sudah mengepung kediaman Mary, yang membantu para pejuang Ceko sebelumnya. Mary yang tak mau memberi informasi memilih bunuh diri dengan pil sianida yang mereka siapkan sebelumnya. Namun tidak dengan Atta dan ayahnya. Begitu juga dengan seorang kakek-kakak dan anaknya yang membantu Yan sebelumnya. Mereka berdua juga memilih menelan pil sianida dan tewas seketika. Atta dan ayahnya yang berhasil ditangkap, mulai diinterogasi untuk memberikan informasi. Ayah Atta disetrum dan disiksa agar mereka mengatakannya. Atta yang tak kuat melihat ayahnya disiksa mengatakan kepada pihak Nazi, kalau para pejuang bersembunyi di gereja. Malam harinya ribuan tentara Nazi terlihat sudah mengepung semua sudut gereja. Para pejuang Ceko yang bersembunyi di dalam menyambut kedatangan Nazi dengan tembakan-tembakan perlawanan. Pertahanan mereka sempat membuat prajurit Nazi kewalahan dan mundur dari penyergapan. Esok harinya tentara Nazi kembali menerobos masuk ke dalam gereja dan pertempuran sengit pun kembali terjadi. Bom pun mulai dijatuhkan hingga membuat para pejuang Ceko mulai berguguran. Ian dan Joseph yang tersisa memutuskan untuk lari dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Sementara pemimpin Nazi yang mengetahui jika masih ada pejuang yang tersisa memutuskan untuk mengalirkan air ke ruang bawah tanah tersebut. Mereka yang terjebak berusaha menjebol tembok berharap masih bisa selamat. Namun sayang air memenuhi ruangan itu begitu cepat, yang membuat keduanya pun semakin kewalahan. Sadar tak bisa lagi melanjutkan perjuangan, mereka berdua pun akhirnya memilih bunuh diri dengan peluru terakhir yang dibawanya. Dan film pun selesai.